cari penyelesaiannya seperti apa ya untuk pengumpulannya. Oke. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk tugasnya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait tugas sebelum kita masuk ke materi yang kedua, integral kompleks yang bagian keduanya. Oke, kelihatannya tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung saja ya masuk ke integral fungsi kompleks bagian yang kedua ya. Jadi pada dasarnya yang akan kita bicarakan ya. Jadi untuk yang integral ya, bagian kedua, ketiga, dan keempat, nanti ada 4 bagian itu ya. Pada dasarnya kita ingin mencari cara lain seperti itu ya, atau opsi-opsi lain yang bisa kita lakukan untuk menghitung integral fungsi kompleks. Jadi kemarin di bagian pertama kan kita sudah membahas ya, jadi atau mengetahui bagaimana cara menghitung integral fungsi kompleks itu dengan definisi ya, dimana kalau saya punya kurva, katakan ya, ini diberikan oleh ZT gitu ya, representasinya kayak gitu ya, dimana T-nya dari A sampai B. Maka ketika saya diminta mencari integral FC dari FZ DZ ya, jadi integral lintasan ini ya, jadi yang pada dasarnya serupa seperti yang di kalkulus multi 2 seperti itu ya. Jadi kita pada dasarnya mengkonversikannya ke dalam integral satu variabel. Ini kan kalau dz ini kan z sendiri kan 2 variabel ya, di dimensi 2 ya. Dan c kita kompleks kita kan setara R2 kan pada dasarnya ya. Jadi kita konversi ke dalam satu variabel, jadi kita bisa tuliskan A sampai B, diubah semuanya itu ke dalam variabel T kita kayak gitu, atau variabel parameternya kayak gitu ya. Jadi ini ZT dikali Z aksen T kayak gitu ya. Jadi ini cara yang pertama yang bisa kita lakukan kan kayak gitu ya. Jadi sudah kita pelajari di integral fungsi kompleks bagian pertama ya, untuk menghitung integral lintasan ya, atau integral fungsi kompleks kita kayak gitu ya, pada sebarang kurva kayak gitu ya pada dasarnya ya. Yang penting kita, jadi di sini tantangannya adalah kita harus mencari representasinya seperti apa. Kemudian kalau sudah ketemu representasi dari kurvanya ya, kita tinggal konversikan ke integral yang di sebelah kanan, kemudian teman-teman tinggal hitung integral yang di sebelah kanan seperti itu ya. Oke. Nah, namun ya dalam perjalanannya ya kita sebisa mungkin mencari cara ya, atau alternatif lain yang mungkin akan membantu kita mempermudah menghitung integralnya tanpa harus selalu mungkin menggunakan definisi ya, karena dalam prakteknya mungkin kurva yang kita hadapi tidak selalu bentuknya yang bagus gitu ya, mungkin nggak harus lingkaran. Kalau lingkaran yang mudah misalkan, atau bentuknya garis ya, atau ruas garis ya, gabungan ruas garis seperti itu mungkin masih relatif mudah ya. Tapi kalau bentuknya sudah aneh seperti itu ya, misalnya berkelok-kelok kayak gitu, nah itu yang seperti ini kita akan kesulitan kayak gitu. Misalkan ini harus saya potong jadi 10 bagian kayak gitu ya, yang masing-masingnya halus kayak gitu ya. Nah itu nanti cari parameter masing-masingnya itu kan mungkin juga tidak mudah kayak gitu ya. Makanya kita akan coba lihat opsi-opsi lain yang bisa kita manfaatkan untuk menghitung integral fungsi kompleks ya. Nah, untuk yang bagian kedua ini kita akan memanfaatkan konsep anti derivatif ya, untuk menghitung integral kita ya. Jadi ini anti derivatif itu ya seperti yang teman-teman sudah pelajari di kalkulus 2 ya. Jadi pada dasarnya kan integral tak tentu kita ya, yang di kalkulus 2 itu kan anti derivatif ya, bahasa lainnya kan seperti ya. Ini kita serupa juga nantinya mendefinisikan anti derivatif. Nah, nanti dari anti derivatif itu kita akan lihat apa yang hubungan dari anti derivatif kita itu dengan integral fungsi kompleks yang mungkin ingin kita hitung seperti itu ya. Oke. Kemudian nanti yang di bagian kedua kita punya satu teorema yang cukup terkenal ya, powerful kayak gitu. Jadi yang namanya teorema Cauchy-Gorsat. Jadi ini menyatakan kalau fungsi saya itu analitik, kemudian pada
daerah atau domain ya, domain yang sederhana ya, terhubung sederhana lah seperti itu. Kemudian saya punya sembarang kurva di dalam domain tersebut, integralnya pasti kurva tertutup ya di dalam domain tersebut, integralnya pasti nol kayak gitu. Jadi itu yang dikenal dengan teorema Cauchy-Lorentz. Ya itu nanti akan kita lihat di bagian kedua seperti itu. Oke. Nah, jadi yang pertama kita akan coba mulai dari yang antiderivatif dulu ya. Oke. Nah, ini konsep antiderivatif seperti yang di kalkulus apa namanya? 2 ya. Jadi teman-teman kan kalau di kalkulus 1 itu pada dasarnya masalahnya teman-teman punya fungsi f gitu ya. Ya diketahui ya. Yang diketahuinya f kemudian katakan x ya kalau di real ini kasus R ya. Ya, kemudian teman-teman ingin mencari f kecil sehingga kalau diturunkan f besar kita itu hasilnya f kecil kan kayak gitu ya. Yang diketahuinya f besar, saya mau mencari f kecil yang pada dasarnya itu turunan dari f besar kita kan kayak gitu. Itu kan konsep turunan kita yang kita miliki di kalkulus 1 kan ya. Ketika kita di kalkulus 2 ya, kita mendefinisikan integral tak tentu itu sebagai antiderivatifnya. Jadi pada dasarnya masalah yang kita hadapi sama terkait dengan persamaan yang kita miliki di sini. Hanya saja yang diketahui dengan yang dicari terbalik kayak gitu. Jadi yang diketahui sekarang f kecilnya, ya saya mau mencari f besar sehingga yang memenuhi kondisi yang sama kayak gitu ya. Nah, f besar inilah yang kita nantinya sebut dengan antiderivatif dari f kecil. Jadi kalau di sini kan f kecil itu adalah turunan atau derivatif dari f besar. Kalau saya diketahui f kecil, f besarnya siapa? Dia itu antiderivatifnya dari f kecil kan kayak gitu ya. Itu yang kita miliki di R ya. Nah, kalau yang di kompleks gimana? Ya sama. Karena kan kita sudah pelajari di Parkom 1 ya, turunan fungsi kompleks ya, kita sudah punya. Nah, tinggal kita balik saja seperti itu ya. Pertanyaan apa yang seperti halnya di sini ya, yang diketahuinya siapa, yang dicari siapa kayak gitu ya. Kita dapat konsep terkait antiderivatif di Z kayak gitu ya. Nah, jadi di C kayak gitu ya. Jadi katakan saya punya fungsi bernilai kompleks f ya pada suatu domain ya. Jadi domain di sini maksudnya terbuka dan terhubung ya. Nah, mungkin sedikit recall lagi di Parkom 1 mungkin ada yang lupa atau belum dapat. Jadi terbuka ya, konsep terbuka seperti yang di apa PA1 gitu ya. Jadi apa namanya, himpunan terbuka ya. Jadi memuat semua titik dalamnya kan kayak gitu ya. Oke, kalau di R2 atau di kalkulus multi 1 lah itu kan kita udah sempat dapat topologi ya. Ya sama, topologinya itu sama persis ya. Topologi yang di kompleks itu sama dengan yang di KM 1 ya. Jadi definisi terbukanya sama ya. Cuman bedanya kan di sana pakai istilahnya jarak. Kalau di kita kan modulus ya kan sama ya. Jarak yang di kompleks dengan modulus modulus di kompleks sama jarak yang dipakai di KM 1 itu kan pada dasarnya sama formulanya ya. Kayak jarak Euclidean biasa ya. Jadi secara topologi ya jadi sama ya definisinya. Kemudian terhubung di sini maksudnya adalah kalau daerah ya, sembarang saya ambil 2 titik itu saya bisa kaitkan dengan apa namanya rangkaian lah ya, rangkaian ruas garis kayak gitu. Jadi contohnya saya punya titik di sini atau jangan bagus lah gambar. Nah, inilah misalkan ya. Ini ya. Saya punya 2 titik di sini, saya bisa hubungkan dengan rangkaian penggal garis kan gitu ya. Ini misalkan sini kayak gitu ya. Jadi saya bisa hubungkan sembarang 2 garis di daerah saya itu, sembarang 2 titik di daerah saya itu dengan rangkaian ruas garis lurus kayak gitu ya. Jadi itu namanya daerahnya terhubung kayak gitu. Oke. Jadi kalau yang tidak terhubung contohnya misalkan yang seperti ini ya, kepisah ya. Jadi misalkan ini daerahnya itu 2 benda ini ya, lingkaran sama titik ini ya. Jadi kalau teman-teman punya titiknya di sini satu, yang satu di sini, ini nggak akan pernah bisa saya hubungkan dengan penggal garis yang semuanya harus berada di daerah tersebut ya. Jadi si penggal garisnya itu harus ada di daerahnya juga kayak gitu ya. Jadi ini kan nggak mungkin ya, gimana caranya ini. Misalkan yang sini ya, ini mau ke sini kan, ini nggak ada di daerah saya kan, gitu ya, di luar dari
lingkaran di sini dan huruf U di sini lah, kayak gitu contohnya ya. Nah jadi kalau saya gabungkan ini dengan ini itu jadinya nggak terhubung kayak gitu ya. Oke. Jadi yang kita pandang nanti di sini adalah suatu domain. Jadi yang daerah yang kurang lebih seperti inilah ya. Jadi istilahnya masih nyambung ya. Jadi makanya istilah terhubungnya itu ya sederhananya teman-teman bisa lihat ya semacam jadi satu kesatuan, masih menyatu lah istilahnya kayak gitu ya sederhananya. Dan dia terbuka ya. Kalau terbuka dia itu pada dasarnya kan semua titiknya merupakan titik dalam ya. Jadi yang di batas-batasnya ini biasanya tidak masuk gitu ya ke dalam himpunan kita ya. Oke. Nah, itu gininya dulu ya. Jadi domain pembicaraan kita dulu. Nah, kemudian di sini fungsi f besar ya. Ya, itu disebut anti derivatif dari fungsi f kecil kita yang diberikan tadi di atas pada D kalau berlaku turunannya ya. Jadi yang tadi ya df dfz dz itu sama dengan f kecil z ya. Jadi pada dasarnya kita memiliki masalah yang sama, tinggal yang diketahui dengan yang dicarinya dibalik kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi kita punya konsep anti derivatif seperti itu ya. Oke ya, aman ya. Jadi ini pada dasarnya lebih ke melakukan hal yang serupa seperti halnya yang kita alami di kalkulus 2 di awal ya. Oke. Nah, ini contoh sederhana saja lah, ini saya yakin teman-teman tidak terlalu masalah ya. Jadi sekedar mengingat saja kalau di Fatkom 1 kan kita tahu ya turunan dari E pangkat Z ya E pangkat Z kan ya. E pangkat Z kan analitik ya. Jadi fungsi eksponensial, logaritma, trigonometri, siklometri gitu ya. Jadi masih suku banyak kayak gitu ya. Itu mereka masih analitik pada daerah terdefinisinya mereka kan kayak gitu ya. Oke. Nah, kecuali yang logaritma pangkat yang sudah aneh-aneh itu kan biasanya ada restriksinya ya dalam tanda petik ya. Jadi karena nilainya bisa jadi jamak kayak gitu ya. Jadi tidak bisa lebih dari satu nilai fungsinya kan kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi kita sudah tahu fungsi elementer E pangkat Z turunannya E pangkat Z. Jadi dari sini kita dapat menunjukkan seperti itu ya bahwa fungsi ini katakan E pangkat Z tambah 25 itu ya anti derivatifnya dari E pangkat Z. Nah, kalau pertanyaannya diminta menunjukkan yang seperti ini ya teman-teman tinggal pakai definisi saja. Berarti kan anti derivatif itu kan ketika F besarnya saya turunkan hasilnya F kecil kan kayak gitu ya. Oke, jadi teman-teman ya tinggal cek saja kan kayak gitu ya. Di FZ saya coba turunkan. Ini kan berarti turunan dari E pangkat Z tambah 25 diturunkan terhadap Z seperti itu ya. Nah, ini kita sudah memiliki sifat-sifat turunan ya di Parkom 1. Jadi tinggal di sifat linear atau aditif tinggal kita pecah, turunkan masing-masing, baru dijumlahkan kayak gitu ya. Nah, dan kita tahu kan ya turunan E pangkat Z ya di Parkom 1 setelah UTS itu ya. E pangkat Z. Sedangkan kalau konstan kita turunkan ya jelas 0 ya. Jadi ini E pangkat Z ya. Jadi kan F besar kita kalau diturunkan ya hasilnya si F kecil kita ya. Jadi dia merupakan anti derivatif. Oke, dari E pangkat Z ya. Oke. Cukup jelas ya, ini pada dasarnya sama seperti yang kita alami atau yang kita pernah lihat di kalkulus 2 mungkin kayak gitu ya. Ya, pada dasarnya kalau di kelas saya biasanya saya berikan hal yang seperti ini juga ya di kalkulus 2 ya, yang versi kalkulus 2 ya. Nah, pertanyaannya apakah anti derivatif itu tunggal nilainya? Tunggal tidak? Apakah ini satu-satunya anti derivatif dari E pangkat Z? Ya atau tidak? Tidak, Pak. Tidak ya. Jadi tidak tunggal ya. Jadi mungkin kalau teman-teman merecall kembali yang integral tak tentu atau anti derivatif atau integral tak tentu di kalkulus 2 kan tidak pernah tunggal ya. Kan biasanya kita ketika menghitung integral tak tentu yang nggak ada batas-batasnya itu loh ya. Kalau lupa ya. Jadi itu kan kita integralkan nanti kan terakhir ya pasti kita tambahkan konstan ya, karena nilainya tidak hanya satu saja, yaitu bisa ada banyak kayak gitu bahkan ya. Ada tak berhingga banyaknya, namun biasanya selisihnya itu hanya
konstan saja kayak gitu ya. Jadi hal yang sama juga berlaku di sini ya ketika kita berbicara antiderivatif, karena formulasinya serupa, tinggal kita membawanya ke dimensi yang lebih tinggi saja. Ya jawabannya masih benar ya. Jadi tidak tunggal kayak gitu ya. Jadi apa namanya, F besar Z saya yang di sini itu bukan satu-satunya ya. Kalau kita ingin mencari yang lainnya ya pada dasarnya serupa seperti yang di kalkulus 2 ya. Jadi pada dasarnya bentuknya nanti selisihnya dengan si salah satunya ini ya, dengan yang ini yang sudah kita buktikan itu selisihnya konstan ya. Jadi antiderivatif yang lain diselisihkan dengan ini itu dia konstan. Konstannya konstan bilangan kompleks ya. Jadi secara umum apabila kita cari antiderivatifnya nanti ya bentuknya E pangkat C, E pangkat Z ditambah C ya. Dengan kalau Z0 ya. Z0 bilangan kompleks gitu. Oke. Nah, jadi bisa apa namanya? Ada tak beri nggak banyak kayak gitu ya. Oke. Nah, tapi biasanya nanti dalam prakteknya seperti halnya di kalkulus 2 ya, kita biasanya cukup perlu cari satu, nanti baru kita manfaatkan ke sifat-sifat yang akan kita gunakan nanti untuk membantu kita menghitung integral biasanya kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat apa namanya, peranan antiderivatif itu apa dalam menghitung integral kayak gitu ya. Nah, jadi kita miliki di sini teorema 1 ya, karakteristik ya atau karakterisasi ya dari antiderivatif ya yang berkaitan dengan integral ya. Nah, pertama kita diketahui ya F-nya dulu merupakan fungsi bernilai kompleks pada suatu domain lagi ya yang tadi ya terbuka terhubung subset C, dan dia continue di sana ya. Continue ya, ini ada keterangannya di continue ya, continue pada daerah terbuka terhubung kita. Nah, maka kita punya 1, 2, dan 3 itu semuanya ekuivalen. Ya, jadi kalau F-nya punya antiderivatif, maka teman-teman akan punya yang nomor 2. Jadi yang nomor 2 ini pada dasarnya teman-teman ambil sembarang 2 titik kayak gitu ya. Jadi ini sederhananya misalkan ini domainnya ini katakannya ini, jadi kita teman-teman ambil sembarang 2 titik, misalkan Z1, di sini Z2 kayak gitu ya. Oke, kemudian teman-teman ambil sembarang kontur di dalam D ya. Ya, dari yang menghubungkan Z1 ke Z2 ya. Jadi terserah bebas mau yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kemudian kayak gini gitu misalkan gitu ya. Kan kontur ya, gabungan beberapa kurva halus kayak gitu ya. Nah, maka integralnya misalkan ini C1 lah katakan, atau di sana C ya, C gitu. Integralnya itu pada dasarnya tidak akan bergantung pada bentuk konturnya kayak gitu ya. Jadi integral kita ya, integral ini ya, ketika teman-teman hitung integralnya dari FZ dz pada C gitu ya. Jadi dia tidak akan bergantung pada C. Artinya apa? Jadi ini teman-teman konturnya mau seperti ini, kemudian saya buat seperti ini kontur lain misalkan ya, saya warna yang lain. Konturnya misal yang lain itu yang ini misalkan. Kemudian ya melengkung kayak gini misalkan. Ini C1 misalkan gitu ya. Itu ya akan sama saja nanti. Jadi mau teman-teman bentuknya yang menghubungkan Z1 ke Z2-nya kayak gini, atau yang seperti ini misalkan, itu nilainya sama. Jadi itu maksudnya yang tidak bergantung pada kontur C, yang mau konturnya kayak gimana pun yang saya miliki, itu nilai integralnya nggak akan bergantung pada kontur tersebut. Jadi pada dasarnya akan selalu sama ya, mau seperti apapun. Atau saya misalkan ambil garis lurus kayak gini langsung ya, ini C2, itu integral integral pada C1, integral pada C2 sama semua kayak gitu maksudnya ya. Oke, jadi itu maksudnya dia tidak bergantung pada konturnya kayak gitu ya. Oke. Jadi sederhananya mengatakan dia hanya bergantung pada ujung-ujung saja sebenarnya, Z1 dan Z2-nya saja kayak gitu. Oke. Nah, ini yang nantinya dalam penerapannya mungkin akan sangat membantu kita kayak gitu ya. Jadi kalau seandainya fungsinya punya antiderivatif kayak gitu ya. Ya, teman-teman diminta ngitung integral lintasan dari Z1 ke Z2 kayak gitu ya. Kemudian kemungkinan bentuknya konturnya aneh-aneh gitu ya. Apa representasinya sulit untuk dituliskan kayak gitu ya. Nah, kalau saya punya di antiderivatif kan sebenarnya apa namanya? Dalam menghitung integralnya teman-teman nggak perlu lihat kontur itu kayak gitu ya. Jadi ambil aja kontur yang lain yang lebih mudah kita representasikan misalkan kayak gitu ya.
tarik garis lurus saja kayak gitu ya. Nah, hitung nanti integral yang di sepanjang garis lurus itu ya harusnya nanti akan sama dengan yang si kontur yang semula kayak gitu ya. Tapi kembali lagi ya kalau f-nya punya antiderivatif kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi sifatnya di sana itu ya maksudnya yang nomor 2. Oke. Nah, kemudian sebagai akibatnya ya kita juga punya ekivalen dia dengan nomor 3 ya, di mana di sini kalau saya punya kontur tertutup ya C, jadi kontur tertutup itu kan kembali lagi ya, jadi titik awalnya sama dengan titik akhir ya, jadi dia muter kayak gitu ya, awalnya bentuknya. Misalkan yang ini ya, dari yang merah ini dilanjutkan ke yang hijau gitu ya, atau yang lanjutkan ke biru mungkin kayak gitu ya. Jadi yang penting dia tertutup kayak gitu ya. Nah itu integralnya ya, integral fz dz-nya pada C itu selalu 0 kayak gitu ya. Jadi integral di sembarang kontur ya pasti selalu 0. Oke, nah jadi 3 pernyataan ini itu ekuivalen ya. Oke. Nah, kita akan coba lihat buktinya bagaimana ya, ini karena saya sudah ketikkan mungkin saya langsung saja ya. Oke. Nah, kita akan mencoba membuktikan satu ya, karena kita membuktikan ekuivalensi ya. Jadi 1 maka 2, 2 maka 3, 3 maka 1 kan seperti itu ya. Jadi biar lebih mudah ya. Walaupun nanti 3 bisa ke arah 2 dulu ya, baru nanti ke arah 1 ya. Sama saja nanti yang mana saja. Oke. Karena yang ujung-ujungnya ekuivalen juga mereka ya. Oke, nah ini kita 1 maka 2 dulu. Jadi diketahui f-nya punya antiderivatif ya, misalkan ya antiderivatifnya itu f besar kayak gitu. Kita akan tunjukkan nilai integral fz dz-nya ya pada sembarang kontur C itu tidak bergantung pada bentuk konturnya. Jadi hanya bergantung pada kedua titik ujungnya saja kayak gitu ya. Jadi misalkan titik ujungnya itu adalah Z1 dan Z2 yang tadi yang saya sampaikan ya. Jadi Z1, Z2 itu ujung-ujungnya ya, jadi ini ujung pangkal, ini ujung akhir misalkan kayak gitu. Kemudian representasi C-nya misalkan ya ini kayak gitu ya, ZT A kurang sama dengan T kurang sama dengan B ya. Asumsikan dia cuma satu bentuk formula kayak gitu. Kalau Pak kalau kepecah gimana ya, nanti tinggal dipecah kasus saja kan kayak gitu. Dipotong-potong kan kayak gitu ya. Jadi kita cukup tinjau yang kasus representasinya tunggal bentuknya kayak gitu ya. Oke. Nah, dari sini teman-teman coba tinjau komposisi antara F dan Z kita ya. Jadi ini kan FZ, saya pada dasarnya coba konversikan ke dalam parameter T kayak gitu ya. Jadi kita punya FZT. Nah ini kita coba cek turunannya seperti apa. Nah ini dengan memanfaatkan aturan rantai ya, teman-teman pakai aturan rantai biasa ya di turunan di kalkulus 1 ya, atau di Varkom 1 kayak gitu ya. Ini pada dasarnya kan kita punya berarti kan F aksen dari ZT dikali turunan yang di dalamnya ya, Z aksen T kan kayak gitu ya. Oke, kembali lagi ini fungsi satu variabel ya. Dalam parameter T dia ya, variabelnya T kayak gitu ya. Nah, di sini kita bisa sederhanakan karena F itu antiderivatifnya F kecil, maka F aksen ini ya si F kecil kita kayak gitu ya. Jadi kita punya F ZT, Z aksen T kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita ingat kembali integral pada C kita itu ya. Kalau dengan definisi itu kan bentuknya jadinya kurang lebih seperti ini ya, yang tadi saya tuliskan di awal ya, saya review kembali juga. Nah, kita punya ini. Nah, sedangkan yang di dalam integral ini ya, fungsi yang terlibat di sini itu kan pada dasarnya turunan dari F besar saya kan kayak gitu ya. Jadi ini salah satu primitifnya dari yang fungsi yang di kanan kan kayak gitu ya. Nah, akibatnya berdasarkan teorema fundamental kalkulus kita ya, kita bisa yang di materi sebelumnya ya, atau mungkin teman-teman bisa mengingat yang di kalkulus 2 juga ya, kan masih berlaku juga ya untuk yang kompleks. Nah, kita punya integral ini pada dasarnya adalah nilai Fz ya, F komposisi Z di B dikurangi F komposisi Z di A kan kayak gitu ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat ZB itu kan si ujung akhir kita ya, Z2. ZA itu kan ujung awalnya ya, pangkalnya kayak gitu ya, si Z1. Berarti ini kita bisa peroleh integral ini pada dasarnya adalah FZ2 dikurangi FZ1 kayak gitu ya. Oke. Nah, ini kalau konturnya ini saya asumsikan satu formula, kalau dia terdiri dari beberapa kurva-kurva halus ya tinggal teman-teman pecah saja, nanti tinggal analog ya, dihubung-hubungkan ya. Jadi nanti integral C1 misalkan FZ 2 dikurang Z1, nanti yang C2 FZ3 min Z2 dan seterusnya. Nanti ketika dijumlahkan sama juga hasilnya, ujung-ujungnya hanya bergantung pada F kapital ya di ujung akhir dikurangi F kapital di ujung pangkalnya ya, kayak di awalnya kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa integralnya ya, jadi integral f z dz itu pada C itu tidak bergantung pada
bentuk konturnya mau seperti apapun kayak gitu ya. Jadi selama dia di dalam D kita ya, di domain kita itu ya. Jadi dia pada dasarnya nilai integralnya hanya bergantung pada kedua ujungnya saja kayak gitu ya. Jadi di F besar di Z2 dikurangi F besar di Z1. Ya. Oke. Oke ya. Nah, jadi itu 1 maka 2 seperti itu. Oke, jadi kita tinggal memanfaatkan teorema fundamental kalkulus untuk mendapatkan buktinya seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin untuk yang 1 maka 2? Oke, aman ya. Jadi kalau aman, kita coba lihat sekarang yang 2 maka 3 nih. 2 maka 3 relatif mudah sebenarnya pada dasarnya. Jadi ya kalau 2 itu tadi kan diketahui integral ya. Sembarang kontur kita itu tidak bergantung pada bentuk konturnya. Jadi hanya bergantung pada kedua ujungnya saja sederhananya kan kayak gitu ya. Jadi mau konturnya diubah-ubah seperti apapun, itu nilai integralnya akan sama ya selama dia menghubungkan Z1 ke Z2 kita kan kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang mau kita tunjukkan di nomor 3 itu adalah sembarang kurva tertutup ya atau kontur tertutup integralnya 0 kayak gitu ya. Jadi katakan teman-teman punya konturnya bentuknya kayak gini ya. Ini misalkan kayak gini ya. Ini Z1, Z2. Oke, ini nggak ada Z1, Z2 ya kan konturnya tertutup ya. Oke. Ini C kita. Kontur tertutup kayak gitu ya. Nah, kemudian cara kita menunjukkan bahwa integral CF ZDZ-nya 0 gimana? Nah, caranya adalah kita ambil saja sembarang dua titik berbeda ya pada kontur kita. Misalkan ini ya, Z1, Z2. Ini misalkan orientasinya geraknya kayak gini ya. C-nya ya, pergerakan konturnya itu ya. Oke. Nah, dari sini kan sebenarnya teman-teman bisa lihat. Misalkan dari Z1 ke Z2 ini saya misalkan C1. Oke. Nanti dari Z2 ke Z1 itu misalkan, atau yang ini ya, yang saya misalkan C2 itu adalah yang panahnya sama. Jadi C2 itu yang ini. Jadi ini C1 itu yang ke C, yang C2 itu yang ini. Yang sama, yang tapi panahnya yang ke sini gitu ya. Jadi ini ke bawah, yang arahnya ke sana, ke arah C, dari Z1 ke Z2 tapi lewat jalur bawah, itu saya namakan C2 kayak gitu. Oke. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat ya, C kita, kurva C kita, kontur C kita itu pada dasarnya adalah gabungan C1 dengan minusnya C2 kayak gitu. Benar ya, negatifnya C2. Karena kan kalau C2 dinegatifkan itu kan pada dasarnya arahnya tinggal dibalik. Ya kan kalau arahnya dibalik ya sesuai dengan yang panah merah di sini ya. Jadi Z2-nya bergerak ke Z1 mengikuti panah merah yang di bawah. Berarti kalau kita gabungkan dengan C1 berarti kan itu akan menjadi keseluruhan C kita kan kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi kita punya di sini C itu adalah gabungan C1 dengan negatifnya C2. Oke. Ya. Nah, kemudian di sisi lain ya, dari yang diketahui kita punya integral dari Z1 ke Z2 melalui C1 sama integral dari Z1 ke Z2 melalui C2 itu kan sama. Karena yang diketahui tadi kan tidak bergantung bentuk konturnya kan kayak gitu ya. Mau konturnya mau kelak-keloknya seperti apa, nilai integralnya sama kayak gitu ya. Nah, jadi kita punya yang di sini integral C1 sama dengan integral C2 ya. Oke, karena sama-sama ujung pangkalnya itu Z1, ujung akhirnya Z2 kan kayak gitu. Oke ya. Nah, kemudian kita terapkan sifat integral kita yang kemarin ya. Jadi integral F pada C itu kan berarti integral F pada C1 gabung min C2 yang tadi ya. Nah, ini kan bisa kita pecah jadinya perlahan-lahan ya, kalau mau saya tuliskan ini integral pada C1 ditambahkan kayak gitu ya. Oke. Nah, kemarin saya sudah sempat sampaikan kalau kita menghitung integral pada negatif suatu kurva, itu pada dasarnya sama dengan negatif dari integral dari kurva tersebut kan kayak gitu ya. Jadi integral negatif C2 itu ya sama dengan negatifnya dari integral pada C2 kayak gitu.
Nah, di sini kita punya ini. Nah, sedangkan dari yang observasi di atas kita ya, jadi memanfaatkan asumsi ya, atau yang diketahui kita tahu integral C1 sama dengan integral C2. Jadi otomatis selisihnya ya 0 kayak gitu ya. Berarti kita punya integral F pada C itu selalu sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kita punya 2 maka 3. Seperti itu. Nah, sebenarnya 3 maka 2 juga otomatis kita miliki ya dengan cara yang sama. Kayak kita tinggal reverse saja alasannya kayak gitu. Jadi kalau saya punya integral di sembarang kontur tertutup itu nilainya 0, otomatis teman-teman ambil sembarang Z1, Z2. Ya. Itu dia tidak akan bergantung pada bentuk kontur. Kenapa? Teman-teman ambil kayak gini sembarang ya. C1, kemudian ambil sembarang C2 gitu misalkan ya. Ini. Nah, ini kan saya punya integral C1 gabung min C2 sama kayak tadi ya. Dari F-nya itu sama dengan 0. Otomatis dari sini integral C1-nya ya sama dengan integral C2 lagi ya. Jadi yang menghubungkan C1 ke Z2 mau lewat C1 mau lewat C2 ya nilainya akan sama. Nah, itu alasan apa namanya? Kenapa kita punya arah sebaliknya juga. Jadi 3 otomatis berakibat 2 juga kayak gitu ya. Jadi 2 dan 3 itu ekivalen kayak gitu. Kita bisa tunjukkan relatif mudah kayak gitu ya. Oke. Oke ya. Nah, karena berhubung kita bisa menunjukkan 3 maka 2 ya nanti menunjukkan 3 maka 1-nya gimana ya lewat 2 saja. 2 kita tunjukkan 2 maka 1 saja kayak gitu ya. Jadi 1 2 2 3 3-nya maka 2, 2-nya maka 1 kayak gitu ya. Oke, karena ini kebetulan 3 maka 2-nya relatif sama buktinya dengan yang 2 maka 3, tinggal dibalik aja arah pergerakannya kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi ini kurang lebih bukti 2 maka 3 dan sekaligus 3 maka 2-nya ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita lihat yang 3 ya atau dalam kurung 2 maka 1-nya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan mungkin. Oke, kalau belum ada. Nah, untuk yang 3 maka 1, nah ini kita manfaatkan 2 ekivalen dengan 3 ya. Jadi 3 kan berakibat 2 artinya ya. Jadi integral dari Z1 ke Z2 ya, itu nilainya tidak akan pernah bergantung pada kurvanya mau seperti apa. Nah, jadinya di sini kita bisa mendefinisikan suatu fungsi ya. Jadi misalkan saya fixkan 1 di D ya. Misalkan ini D saya. Fixkan 1 titik di D kayak gitu. Kemudian saya ambil titik lain ya, terserah siapapun Z di D ya. Ya. Saya definisikan F, suatu fungsi F besar ya, itu definisinya adalah Fz sama dengan integral F S ds ya, saya pakai S ya karena Z-nya sudah dipakai di kanan kayak gitu ya, di kiri ya. Jadi di kanannya saya pakai variabel yang lain ya. Jadi kan bebas saja teman-teman mau pakai S boleh, mau pakai apa namanya P misalkan ya, atau Q juga boleh ya, untuk notasi saja ya. Jadi yang jelas kalau T dihindari ya, karena biasanya kan T kita untuk parameter gitu ya. Jadi pakai yang lainnya mungkin ya, biar aman. Oke. Nah, di sini saya bisa semacam menuliskan kayak gini, Z0 ke Z kayak ini. Tapi ini ada maknanya, jadi ini khusus ketika saya punya fakta yang nomor 2 tadi ya, integralnya tidak bergantung pada kontur. Ya. Berarti saya semacam bisa menuliskan seperti ini. Ini maksudnya apa? Ya ini maksudnya integral yang nilai integral yang menghubungkan Z0 ke Z ya. Ini kan bebas ya teman-teman, mau pakai yang ini, boleh, mau pakai yang ini, boleh, mau yang kayak gimana pun, boleh kayak gitu ya. Oke. Jadi bebas saja mau pakai yang mana. Apa namanya kontur. Nilainya kan sama kayak gitu ya. Selalu sama kan ya. Nggak bergantung dia pada bentuk kurvanya. Kayak gitu ya. Nah, jadi kita ambil nilai tersebut ya yang menghubungkan Z0 ke Z-nya itu ya, integralnya hasilnya itu adalah si FZ kita kayak gitu. Jadi setiap Z itu dipetakan ke nilai integral tersebut kayak gitu ya. Jadi kita punya suatu fungsi yang F, kita namakan F besar ya. Nah, akan kita tunjukkan F kapital di sini itu merupakan si F kecil kita kayak gitu ya. Oke. Nah, untuk menunjukkannya ya ini pakai definisi turunan biasa ya. Jadi teman-teman menunjukkan F aksen sama dengan F kecil ini kan berarti
dicek limit yang ini ya, ini yang apa namanya gradien itu ya kalau yang di kalkulus 1 kan ya. Jadi ditambahkan delta Z dikurangi FZ-nya ya, Z tambah delta Z dihitung F besarnya dikurangi FZ dibagi delta Z. Kita pada dasarnya akan menunjukkan limitnya ini itu sama dengan FZ kan kayak gitu ya. Kalau di definisinya ya. Definisi turunan yang di Varkom 1 ya. Jadi limitnya ini sama dengan ini ya. Nah, kita coba lihat dulu bentuk ini itu seperti apa. Z dikurangi, berarti kan ini sama dengan integral dari Z ke Z ditambah delta Z kayak gitu ya, FSDS dibagi delta Z ya. Nah, kemudian ya, kemudian di sini kita punya ini dikurangi FZ ya. Nah, dikurangi FZ ini saya coba samakan penyebut, kemudian saya masukkan ke dalam bentuk integral ya. Jadi ini kan pada dasarnya bisa saya pandang integral ini ya. Integral ini sama dengan 1 per Z delta Z 0 ya. Atau ini saya tulis ini dulu. Z plus delta Z dari FZ ds ya. Ingat, ini pengintegralnya S ya. Berarti ini kan konstan, berarti nanti tinggal FZ dikali S. Diintegralkan, masukkan pakai teorema fundamental kalkulus ini kan, atau yang biasa lah ya. Ini delta Z dikurangi, Z ditambah delta Z dikurangi Z, berarti kan delta Z aja ya. Jadi sisanya ini FZ kali delta Z ya. Berarti kalau biar sama dengan ini ya tinggal dibagi delta Z gitu ya. Jadi ini itu ya sama dengan ini kayak gitu ya. Ini sama dengan ini. Jadi pada dasarnya FZ ini kan konstan relatif terhadap variabel S kita yang di sini ya. Jadi akibatnya apa? Saya bisa jadikan satu ya. Ini dijadikan satu, penyebutnya sama, sudah sama delta Z. Integralnya dijadikan satu, berarti ini Fs dikurangi Fz kayak gitu ya. Oke. Nah, berarti kita perlu menunjukkan bahwa limit ini itu sama dengan 0 kayak gitu ya. Nah, untuk menunjukkan limitnya sama dengan 0 gimana? Nah, ini pakai definisi epsilon delta ya. Jadi kita di sini memanfaatkan kekontinuannya sekarang kan yang diketahui tadi itu di teorema 1 kan fungsinya kontinu dulu ya. Jadi kita punya F-nya kontinu di Z. Nah, artinya pakai definisi kontinu ya. Jadi kan untuk setiap epsilon saya bisa menemukan delta positif sehingga untuk setiap S yang jaraknya dengan Z kita kurang dari delta berlaku selisih nilai fungsinya ya, Fs dikurang Fz-nya nilainya modulusnya kurang dari epsilon kayak gitu ya. Oke. Nah, sebagai akibatnya kalau saya ambil ya S-nya itu S-nya itu kan pada dasarnya pergerakannya seperti ini ya. Oke, maaf. Jadi kalau saya ambil S itu bentuknya Z ditambah sesuatu ya, yang mana sesuatunya itu kurang dari modulusnya ya, kurang dari delta, atau di sini saya membatasi delta Z-nya saja lah. Ya, modulusnya saya batasi kurang dari delta. Jadi siapapun nantinya yang berjarak dengan Z kurang dari delta kita dalam hal ini siapapun jalur yang kita ambil ke sini ya. Ya, jalur yang kita ambil ya, selisihnya dengan Z itu kan modulusnya akan kurang dari delta ya. Jadi misalnya teman-teman mau ambil titik di sini ya, diselisihkan dengan Z kita kayak gitu ya. Jadi diselisihkan dengan Z kita. Enggak, ini delta Z itu maksudnya di sini. Ini delta Z, modulusnya delta Z. Nah, jadi siapapun titik-titik yang teman-teman ambil di sana kayak gitu ya. Ketika saya selisihkan dengan Z itu dimoduluskan nilainya akan kurang dari modulus delta Z ya. Oke. Nah, dan karena modulus delta Z-nya kurang dari delta ya. Nah, kita akan peroleh ininya selisihnya kurang dari delta kayak gitu ya. Akibatnya memanfaatkan sifat kontinunya ini ya, definisinya selisih nilai fungsinya kurang dari epsilon kayak gitu. Nah, jadinya kita punya integral ini kan dimoduluskan dulu ya. Kemudian modulusnya kan berarti sama dengan modulus atas dibagi modulus bawah. Modulus atas itu kita pakai kesamaan segitiga yang integral. Modulus atas itu kurang dari sama dengan modulus yang di dalamnya kayak gitu ya. Kurang dari sama dengan ini dimoduluskan yang kemarin itu ya, yang mau ke arah yang teorema ML itu ya, sebelumnya itu ya. Nah, kita arah ke sana. Nah, kemudian yang di sini kan pada dasarnya tadi observasi yang saya sampaikan tadi, kalau titik-titik yang di sini itu kan otomatis jaraknya dengan Z itu kurang dari delta ya, karena delta Z-nya modulusnya kurang dari delta. Akibatnya ini nilainya kurang dari epsilon. Nah, dari sini kita peroleh ini itu akan kurang dari integral Z plus delta Z epsilon ds gitu ya.
Ya ini modulusnya lah nantinya jadinya kayak gitu. Jadi ini pada dasarnya apa namanya? Ini sederhananya saya harusnya buat mutlak lagi di sini ya. Apa modulus ini sederhana. Walaupun ini kan sama aja ya. Jangan digitukan. Biar nggak bingung. Ya ini kurang dari inilah pada dasarnya nanti. Ini bentuknya seperti ini yang data Z ini maksudnya ini karena sudah dimoduluskan ya, kan nanti pada dasarnya dia bilangan real saja. Ini nanti diintegralkan, ini maksudnya nilainya bilangan real saja kayak gitu ya. Ya cuman ini memahaminya, ini bukan integral substitusi biasa atas bawah kayak gitu. Ini ketika ini real itu maksudnya kita lihat selisihnya dimoduluskan dulu kayak gitu ya, baru dikali epsilon ya. Nah, kemudian saya bagi dengan delta Z ya, ini dibagi dengan delta Z ya, ini jadinya epsilon kayak gitu ya. Oke ya, nah jadi itu kurang lebih gambaran apa namanya arah pembuktian. Yang jelas kita harus membuktikannya menggunakan definisi seperti itu ya. Oke, nah dari sini ya sesuai dengan definisi turunan ya, turunan kan limit dari ini sama dengan ini ya. Berarti kan untuk setiap epsilon positif saya bisa cari delta, sehingga ketika delta Z-nya kurang dari delta, saya punya bentuk ini itu kurang dari epsilon. Nah, sudah akan sesuai dengan yang kita inginkan, terbukti F-nya punya antiderivatif, yaitu si F besar yang kita definisikan di sini. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Silakan. Jadi ini pada dasarnya bukti ekivalensi ketiganya yang tadi itu ya, ketiga pernyataan yang kita miliki tadi. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi kita punya 1, 2, dan 3 tadi itu ekuivalen ya. Oke, ini saya coba pin dulu mungkin ya, sambil nanti kita akan pakai. Oke. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, jadi kita sudah punya ini ya. F itu punya antiderivatif jika integral di sembarang kontur ya, yang menghubungkan Z1 dan Z2 itu tidak bergantung pada bentuk konturnya ya. Jadi dia selalu sama ya, mau konturnya kayak gimana pun kayak gitu ya. Kemudian pernyataan tersebut juga ekuivalen dengan kalau saya punya kontur tertutup, integral FZ dz-nya ya 0 kayak gitu ya. Oke. Nah, ini sebagai contohnya misalkan ya, saya punya C-nya adalah kontur dari Z sama dengan 1 ke Z sama dengan 1 plus I. Kemudian diminta menentukan integral dari 3Z kuadrat plus 1 dz pada C. Ya. Nah, silakan, ada yang mungkin mau mencoba menyampaikan jawabannya mungkin. Bisa di chat atau bisa langsung juga ya, silakan. Jadi manfaatkan ini ya. Jadi idenya pada dasarnya coba cari antiderivatifnya. Kalau ketemu, oh berarti teman-teman bisa manfaatkan yang formula tadi ya. Jadi secara khusus integral yang ini ya. Jadi kita bisa memanfaatkan ini tadi ya. Yang mana tadi? Ini ya. Ini kan pada dasarnya integralnya ya, yang bagian ini ya. Itu sama dengan FZ2 kurang FZ1 ya. Jadi antiderivatif di Z2 dikurangi antiderivatif di Z1. Oke, jadi part ini itu salah satu bisa diperhatikan ya. Jadi nilai integralnya sama dengan FZ2 dikurang FZ1. Jadi seperti yang teorema fundamental kalkulus kita kayak gitu ya. Oke. Nah, silakan. Ada yang mau mencoba? Bisa menyampaikannya di meeting chatnya ya, atau di apa namanya, langsung kayak gitu ya. Bisa raise hand juga boleh ya. Nanti saya bantu menuliskan kalau secara lisan kayak gitu ya. Dipersilakan.
Jadi cari antiderivatifnya. Kalau ketemu antiderivatif dari fungsi f kecil kita, nanti ya nilainya ya tinggal teman-teman manfaatkan formula yang kita miliki. Seperti itu. Yang tadi itu ya. Jadi integral C dari f z dz itu sama dengan f di ujung akhir dikurangi f besar di ujung pangkal kita. Kayak gitu ya. Silakan, ada yang mau mencoba mungkin? Bisa kembali lagi ya, bisa lewat chat. Kalau mungkin tidak apa namanya mikrofonnya bermasalah, mungkin ya bisa lewat chat boleh, mau lewat secara langsung juga boleh, dipersilahkan ya. Oke, mungkin bisa disampaikan gininya. Mungkin F besarnya tadi sudah menuliskan di meeting chat ya. F besarnya ini Pak, Z pangkat 3 plus Z. Z pangkat 3 plus Z ya. Nah, Z-nya Z pangkat 3 plus Z ya. Jadi hasilnya tadi min 5 plus I. Ya, kita coba cek bersama-sama ya. Jadi FZ-nya ini apa namanya? Kita punya, ini benar ya, antiderivatifnya sudah jelas ya. Kita turunkan, teman-teman punya 3Z kuadrat plus 1 ya. Sesuai ya. Jadi dia merupakan salah satu kan. Tadi kan sempat disampaikan Hasib itu ada banyak gitu ya. Jadi kita cukup ambil satu saja ya. Yang tadi saya sempat highlight itu, kita cuma ambil satu. Nanti kita manfaatkan sifat yang tadi ya, di pembuktian yang 1 maka 2 itu integral 3Z kuadrat plus 1 dz itu nantinya pada dasarnya akan sama dengan F besar kita di 1 plus I dikurangi F di 1 ya. Oke, jadi ini nanti 1 plus I pangkat 3 ya dikurangi 1 gitu ya. Oke. Nah ini kalau kita mau cari 1 plus I kuadrat itu kan 2I kalau saya nggak salah ya. Benar ya? 2I ya, benar ya. Jadi 2I dikali 1 plus I ya. 1 plus I 2I kurang 1 kayak gitu ya. Semoga saya tidak salah itu. Benar nggak saya? 1 plus I kuadrat itu benar kan ya? Kalau 1 plus I kuadrat, 1 plus I itu di samping dikuadratkan jadi naik ke atas ya. Jadi 1 kali 2 ya. Ini ya, harusnya yang tinggal kita kalikan. Jadinya ini min 2I min 3I. Koreksi kalau saya salah ya. O plus Z-nya belum ya, saya lupa. Lupain. Plus 1 plus I dikurangi 2 gitu ya. Oke, jadi ini 1 plus I kali 2I gitu ya. Tambah 1 plus I dikurang 2. Coba kita hitung. 2I dikurangi 2 tambah 1 tambah I kurang 2. Apakah saya ada yang salah hitung? Tidak ya. Aman ya, benar ya. Oke, ralat ya. Min 3 plus 3I ya. Kita coba lihat ini hasilnya 3I min 3. Oke ya. Oke, benar ya. Jadi ini ya,
seperti sudah dirawat sama Kaisa Diba juga ya. Oke ya. Nah, jadi hasilnya ada 3i min 3 seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kita kembali lagi ya. Jadi kalau fungsi kita itu kita bisa cari antiderivatifnya, teman-teman bisa memanfaatkan teorema 1 kita atau bukti di teorema 1 kita untuk mendapatkan nilai integralnya kayak gitu ya. Jadi cukup dilihat di ujung akhir dikurangi ujung pangkalnya kayak gitu ya. Dari si F besar kita kayak gitu ya. Oke, jadi kita akan peroleh hasilnya seperti itu ya. Jadi jawabannya min 3 plus 3i seperti itu, atau di sini saya tulisnya 3i min 3 kan sama aja ya. Oke. Cukup jelas? Ada komentar mungkin? Sudah oke semua? Oke, aman ya kelihatannya ya. Nah, sekarang kita coba lihat contoh yang lainnya. Nah, sekarang misalkan C-nya itu kontur dari titik 0 ke 2 pi ya. Berarti 0 ke 2 pi itu jadi dari 0, 2 pi itu di sini ya. Oh ya, bisa macam-macam ya kan ya. Bisa kayak gini. Bisa langsung kayak gitu juga bisa ya. Tergantung ya mau lewat jalur apa ya. Ya, jadi kalau biasanya bahasanya seperti itu ya, konturnya diberikan sembarang ya, kemungkinan besar ya kita bisa memanfaatkan teorema 1 kita ya, atau bukti di teorema 1 untuk menyelesaikannya. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa antiderivatifnya, kemudian nilainya berapa? Silahkan yang mau mencoba. FZ-nya sin IZ per I. Ya. Jadi FZ-nya itu sudah ada yang mencoba ya. Daniel. Sin IZ per I. Oke, kita coba cek kalau kita turunkan, turunan sin itu kan cos gitu ya. Turunan sin itu cos, dikali turunan yang di dalamnya itu kan I ya. Jadi cos IZ dikali I per I ya, jadi cos IZ saja sisanya ya. Oke, benar ya. Jadi dia ini antiderivatif dari fungsi kita. Nah, akibatnya kalau kita hitung nilai cos IZ, dz-nya ini akan menjadi hasilnya cukup F di 2i, 2pi ya, dikurangi F di 0 ya. Berarti sin 2pi kali i berarti min 2pi per i dikurangi sin 0 per i ya. Nah, dua-duanya kan sin 2pi ya, sin 0 ya 0 ya. Jadi hasilnya 0 seperti itu ya. Oke, jadi mau lewat jalur manapun nilai integral ini ya selalu 0 kan kayak gitu ya. Nah, jadi itu contoh yang kedua seperti itu ya, bagaimana kita mencari integral memanfaatkan antiderivatif seperti itu. Oke. Aman ya? Nah, selanjutnya contoh yang ketiga atau contoh 4 di sini, ada yang bisa memberikan jawaban? Jadi C-nya itu kontur tertutup yang tidak melalui Z0 ya. Jadi ini saya beri hint dulu ya. Tidak melalui Z0 kan berarti misalkan Z0-nya di sini. Tidak melalui Z0 ada dua kemungkinan ya. Dia kayak gini bentuknya, kontur tertutup ya. Atau kemungkinan yang lain itu ini Z0-nya di sini. Konturnya itu di sini. Di luarnya. Jadi Z0 itu di dalamnya kontur kita atau posisinya di luarnya. Jadi ada dua kemungkinan ya. Nah, ini saya beri hintnya saja ya. Jadi coba dicari di masing-masingnya itu nilainya berapa kayak gitu. Di masing-masing kemungkinan ini. Karena ini kan dua kasus yang berbeda ya. Z0-nya di dalam sama Z0-nya di luar ya. Coba dicek ya. Kalau yang di kasus ini kasus 1 lah namakan ya. Kasus 1 hasil nilai integralnya apa? Kasus 2 kayak gimana? Oke. Silahkan. N-nya itu bilangan bulatnya.
Kalau fungsinya continue, ingat yang tadi ya. Fungsinya continue, kalau ini ya, teoremanya. Fungsinya continue pada D, ya, continue pada D itu berarti kan pada daerah domain kita. Kemudian apa namanya, dia punya antiderivatif ya pada D, maka kita ya bisa sembarang kufrat tertutup nilainya akan 0. Tanyanya apakah di semuanya 0 kayak gitu. Oke, ini Melati sudah mencoba menjawab. Hasilnya antiderivat ketika n-nya tidak sama dengan min 1 ya. Ketika tidak sama dengan min 1 maka integralnya selalu 0. Oke. Kemudian untuk n yang min 1 integralnya 0 jika z 0-nya di luarnya C. Kemudian nilai integralnya 2pi jika z 0-nya di dalam C. Ya. Jawabannya benar ya. Jadi kita perlu bagi dua kasus untuk yang n yang tidak sama dengan min 1. Nah, kenapa? Nah, ini kita tinjau yang tidak yang kasus min 1 dibagi dua kasus maksudnya. Kalau yang tidak sama dengan min 1 tidak perlu bagi dua kasus. Kenapa? Karena FZ saya kalau untuk n yang tidak sama dengan min 1, ini kan pangkatnya bukan pangkat negatif ya. Bukan pangkat negatif 1. Berarti kan antiderivatifnya saya bisa cari ya, integral biasa ya. Yang di F kecil ini F ya. Ini kan bentuknya adalah 1/n plus 1 ya. Dikali Z min Z0 pangkat N plus 1 ya. Benar ya? Jadi selama N-nya nggak sama dengan min 1, antiderivatifnya ada kan kayak gitu ya. Oke? Jadi kita punya seperti ini ya. Benar ya? Jadi otomatis kita punya dalam kasus kita antiderivatifnya ada pada D kita. Nah, Pak, kalau yang seperti ini D-nya gimana Pak? Kan kalau di Z0 kalau pangkatnya negatif misalkan ya, yang pangkat negatif. Yang pangkat negatif kan istilahnya di Z0-nya nggak ada nilainya, nggak continue gitu ya. Teman-teman tinggal ambil D-nya itu yang pengecualian ya. Jadi Z0 di luarnya saya buat lingkaran kayak gini lah sederhananya kayak gini ya, lingkaran. Kita tinjau yang di luarnya saja. Itu sebagai D kita domainnya, domain fungsi kita kan nggak ada masalah kan ya. Jadi kita nggak peduli sama Z0, jadi otomatis dia continue di selain Z0 kan kayak gitu ya. Jadi ini kan continue di selain Z0, FZ-nya ada kan kayak gitu ya. Jadi berdasarkan teorema 1, integralnya pasti 0 kayak gitu ya. Jadi ini ini katakan sederhananya seperti inilah. D-nya itu ya, pada D-nya saya ambil seluruh bilangan kompleks kecuali 0 gitu ya. Ini kan continue di sini ya. F-nya continue, turunannya selalu ada, ini nilai ini selalu ada ya, berarti di antiderivatifnya ada, berarti dari teorema 1 T1 ya, integralnya sama dengan 0 gitu ya. Oke. Jelas ya. Jadi yang kasus N tidak sama dengan min 1 kita aman, nggak ada masalah. Oke, baik di luar atau di dalam nggak ada masalah. Nah, untuk kasus N sama dengan min 1, nah ini yang kita harus hati-hati kayak gitu ya. Nah, kalau yang kasus N sama dengan min 1 gimana? Ya. Nah, teman-teman punya ini ya. Jadi yang kasus Z0-nya di luar C kita. Nah, ini nanti integral dari itu kan seper, berarti kan seper Z min Z0 kan kayak gitu ya. FZ kita kan per Z min Z0 ya. Oke. Nah, kalau di luar ini kan pada dasarnya integralnya kita bisa tulis antiderivatifnya kita bisa dapatkan ya. Log ya, saya nulisannya log ya, log kalau nggak salah ya, kalau yang versi ini jadi log Z min Z0 kan kayak gitu ya, benar ya. Nah, cuman kan masalahnya dia continue enggak kan kayak gitu ya. Oke. Yang bagian ini kan fungsinya kan multi kan kayak gitu ya. Jadi yang menyebabkan ada yang masalahnya itu kan yang di satu garis yang
di satu sinar yang menghubungkan di nolnya ini kan, kalau nolnya ini kan Z0 ya, jadi Z0 ke salah satu sinarnya lah, itu dia tidak analitik di sana kan kayak gitu. Jadi kita perlu merestriksi kasus kita. Pokoknya kalau yang di dekatnya Z0 nanti kita punya masalah kayak gitu ya. Sederhananya yang di sini ya. Jadi masalahnya di continue-nya ya, atau di definisi fungsinya, karena ini kan log itu kan jamak kayak gitu ya di varcom 1. Nah, tapi ketika Z0-nya di luar C ya berarti kan aman saja, kita sebenarnya bisa memilih sinarnya itu nanti pada dasarnya sederhananya kayak motongnya itu kayak gini kayak gitu ya. Mendefinisikan lognya itu yang pada yang salah satu bagian yang di sini saja kayak gitu ya, yang tidak langsung berhadapan, atau istilahnya saya gini lah. Nah, kayak gitu. Jadi tidak langsung nyentuh si Z0 kita ya. Jadi dia masih continue di sana, anti derivatifnya ada, tunggal nilainya kita bisa ambil yang istilahnya yang nilai principal value-nya lah ya, kan kayak gitu ya. Nah, cabang utamanya lah kayak gitu ya. Jadi kita bisa lakukan seperti itu. Nah, dia continue, dia anti derivatifnya ada, otomatis integralnya 0 kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke. Jadi kita bisa manfaatkan teorema 1 untuk kedua kasus ini ya, kasus ini dan kasus ini. Nah, untuk kasus yang ketiga ya, N sama dengan min 1. Yang ketiga itu yang di sini ya. Z0-nya di dalam C. Nah, ini sedikit berbeda kayak gitu. Kenapa ya? Karena ya kita mau mau tidak mau daerah yang di sini saya ya, si kurva saya ini Z0-nya di sini, dia pasti akan mempengaruhi mempengaruhi nilai yang di sini ya. Jadi istilahnya definisinya itu, definisi dari FZ-nya tidak bisa kita buat jadi tunggal nilainya kan ya, kan kembali lagi ya di varcom 1 itu kan di cabang utama itu kan dari 0 sampai 2pi kan istilahnya, yang bisa kita buat supaya dia nilainya tunggal itu kan di sepanjang sampai 2pi, tapi salah satunya nggak masuk kayak gitu. Tapi ini kan masalahnya kita kalau Z0-nya di dalam ya, kalau yang di sini ya Z0-nya di dalam, ini kan pergerakannya muter 2pi full ya, setidaknya 2pi full. Nah, yang jadi masalah kan yang di batasnya itu, misalkan contohnya saya potong kayak gini, mendefinisikan muternya kayak gini lah ya. Nah, yang jadi masalah itu yang di bagian sini nanti ya. Yang di bagian sini itu nilainya jamak kayak gitu. Nilainya jamak, istilahnya analitiknya nggak analitik continue-nya itu nggak karena kalau secara grafik itu kan spiral ya, kalau kita gambarkan ya log itu. Jadi kita gambarkan itu dia bentuknya spiral kayak gitu ya. Jadi bergeraknya seperti itu. Jadi setiap muter ujung yang berikutnya itu posisinya di atasnya kayak gitu ya. Jadi muter lagi sekali di atasnya lagi gitu ya. Jadi dia nilainya bernilai jamak seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa membuat dia supaya continue di satu putaran penuh itu, saya nggak bisa buat dia supaya continue kayak gitu ya. Jadinya untuk yang log ini ya, terdefinisi maksudnya ya. Jadi yang terdefinisi dengan tunggal gitu itu saya nggak bisa, karena di pojok di sini itu nanti dia nilainya bisa dua nilai yang berbeda kayak gitu. Nggak bisa kita pilih salah satu karena pergerakannya, karena kita kan bergerak ya sesuai kurva, bergeraknya muter. Nah, yang satunya itu naiknya ke atas kayak gitu ya. Jadi nggak nempel ke bawah kayak gitu. Nah, jadi akibatnya yang ini tidak bisa kita definisikan anti derivatifnya kayak gitu. Ketika Z0-nya di dalam C kayak gitu. Oke, di salah satunya nanti dia akan bermasalah kayak gitu. Jadi kita tidak bisa definisikan anti derivatifnya untuk Z0 di dalam C. Nah, pertanyaannya kalau nggak bisa terus gimana caranya gitu kan ya. Oke. Nah, untuk caranya saya keep dulu kayak gitu ya. Jadi jawabannya benar ya. 2pi gitu. Tapi caranya kita akan lihat ke di bagian 2 nantinya kayak gitu ya. Agar lebih mudah kayak gitu ya. Jadi idenya adalah kalau seperti ini, Pak, kalau kan konturnya sembarang ya, yang jadi masalah konturnya sembarang. Kalau konturnya diberikan contoh ya ini lingkaran, nah teman-teman bisa ngitung ya. Jadi sederhananya misalkan mungkin yang saya jelaskan, ambil kontur yang lingkaran ya, misal C-nya itu adalah lingkaran pusat Z0, jari-jari terserah lah mau berapapun ya, R gitu ya. Oke, misalkan ambil ini. Nah, teman-teman bisa ngitung ya. Jadi integral C per Z min Z0 dz, ini pakai definisi. Berarti Z-nya saya bisa tulis jadi Z0 ditambah R E I theta gitu ya. Tetanya dari 0 sampai 2pi ya jelas ya.
diparameterisasi kayak gini ya, diubah jadi ini 0 sampai 2pi ya, ini seper berarti ini REI theta dikali turunan Z-nya berarti R kali I kali EI theta dikali D theta ya. Berarti ini coret ya, saya warnain beda aja coret-coretnya, coret kayak gitu ya. Berarti jadinya integral 02pi I D theta sama dengan 2pi gitu ya. Oke. Nah, ini ketika saya ambil apa namanya fungsinya atau kurvanya ya, maaf ya. Ketika saya ambil kurvanya berupa lingkaran ya, ini lingkaran ya. Lingkaran yang ini misalkan. Lingkaran pusat Z0 jari-jari R. Kan Z0-nya di dalamnya ya. Di dalam kurva kita atau kontur kita. Nah, hasilnya 2pi. Nah, Pak, kalau yang umum gimana? Pak, kan ini ditulisnya sembarang kontur tertutup. Ya, nanti kita akan bisa tunjukkan. Integral pada sembarang kontur tertutup yang kayak gini itu akan sama dengan integral yang di sini kayak gitu. Sama, sebenarnya mau kayak gimana pun konturnya, misalkan Z0-nya posisinya di dalam, saya bisa ambil saja spesifik yang lingkaran kayak gitu ya. Oke, yang lingkaran di sini kayak gitu misalkan ya. Tapi nanti memanfaatkan reason yang lainnya kayak gitu ya. Alasan yang setelahnya nanti ya. Jadi yang di bagian kedua kayak gitu. Oke. Jadi kita tahan dulu ya, yang ini yang kasus secara umum, kasus secara khusus kita sudah dapat 2pi ya. Nanti membuktikan yang di lintasan ini dengan yang di atas ini itu bisa dilakukan gimana caranya, nanti kita pakai apa namanya jalur yang lain kayak gitu ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin, silakan. Sebelum kita masuk ke yang bagian kedua. Jadi kita perlu pakai teorema Cauchy-Gorsatnya nanti untuk mendapatkan apa namanya, untuk yang kasus sembarang yang tertutup, kontur tertutup yang memuat Z0 ya di dalamnya. Kita pakai Cauchy-Gorsat ya. Oke. Nah, jadi untuk melanjutkan ini apa menyelesaikan yang ini kita akan coba bergerak ke bagian yang kedua kayak gitu ya. Kayaknya saya belum tuliskan ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke bagian yang kedua ya, yaitu teorema Cauchy-Gorsat yang sekarang menghubungkan keanalitikan dari fungsi kita kayak gitu ya, terkait dengan si teorema 1 kita kayak gitu ya. Jadi apa hubungan, kalau tadi kan antiderivatif dengan integral. Nah, sekarang analitik dengan integral ada nggak gitu ya? Atau analitik dengan antiderivatif ada nggak hubungannya kayak gitu ya. Oke. Nah, itu diberikan di teorema Cauchy-Gorsat ya. Nah, jadi awalnya itu Cauchy yang apa namanya memperoleh teoremanya, kemudian disempurnakan oleh Gorsat kayak gitu. Jadi yang Cauchy itu mensyaratkan saya punya fungsi kompleks yang analitik dan turunannya kontinu. Jadi ini ada kondisi tambahan ya, turunannya kontinu di dalam dan pada suatu kontur tertutup sederhana. Ini kita apa namanya ambil kasus fungsinya domainnya ya. Domainnya nanti itu memuat kontur tertutup sederhana. Jadi kontur tertutup sederhana yang kita fokuskan nanti ya. Oke, jadi tertutup sederhana ya. Jadi dia tidak memotong dirinya sendiri kayak gitu ya. Jadi sederhana ya, kayak lingkaran kayak gitu ya. Tertutup dia ya. Nah, maka integralnya itu pasti sama dengan 0 kayak gitu. Oke. Nah, nanti Gorsat ya, yang dilakukan oleh Gorsat itu adalah melemahkan kondisinya ya. Jadi tidak harus f aksen kontinu ini nggak diperlukan. Jadi cukup analitik saja. F-nya analitik, nanti integralnya tetap 0 kayak gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh Gorsat ya. Oke. Nah, ini untuk buktinya saya berikan sedikit gambarannya saja kayak gitu ya. Jadi nanti yang Gorsat tidak saya berikan kayak gitu ya. Ini agak panjang, jadi yang Cauchy-nya saja kayak gitu ya. Nah, idenya itu misalkan C-nya saya representasikan ya. Jadi FZ-nya misalkan dituliskan dalam U XY ditambah I V XY kan kayak gitu ya. Fungsi dalam X dan Y, U dan V kita ya. Kemudian misalkan kurva kontur sederhana C kita itu adalah kurva halus ya. Jadi langsung konturnya itu kurva halus saja ya. Yang representasinya misalkan kayak gini ya. ZT-nya
XT ditambah IYT ya, T-nya dari A sampai B. Arahnya asumsikan yang positif ya, yang berlawanan arah jarum jam kayak gitu ya. Nah, kemudian bentuk integral ini ya, integral FZ dz-nya saya coba ubah ke dalam variabel X dan Y ya. Jadi ini tinggal pakai definisi dulu. Kemudian masing-masingnya ini dituliskan ya, Z aksen T-nya kan berarti Z aksen T ya X aksen T ditambah Y aksen T. Kemudian yang ini FZT-nya, FZT kan tinggal dikomposisi kan ya. Jadi ini U dikomposisi ya. Jadi apa namanya ini U plus IV dikalikan dengan yang turunan tadi. Ya ini dikalikan, dijabarkan kayak gitu ya. Nah kita punya kayak gini. Jadi ini U ini bayangannya sudah dalam masih dalam variabel T gitu ya. U dan V-nya. Ini X juga sama ya. X aksen itu kan maksudnya yang ini ya. X aksen T gitu ya. Jadi saya nggak tuliskan T-nya lah kayak gitu ya. Jadi saya jabarkan ya, ini kan perkalian ya. Jadi U plus IV dikali X aksen plus I aksen ya, dikalikan, teman-teman kalikan, jabarkan, dapat ketemu bentuk yang seperti ini. Kemudian integralnya saya pecah ya, integral yang bagian realnya ditambah I integral yang bagian imajinernya kayak gitu ya. Nanti kan ini UX aksen DT itu kan saya bisa tulis UDX gitu ya. Nanti VY aksen DT itu kan VDY kan gitu ya. Jadi VDY kan kayak gitu ya. Jadi saya bisa kembalikan gitu ya pakai yang di integral yang nilai real biasa ya, atau yang dikembalikan ke integral lintasan biasa kayak gitu ya. Jadi dalam variabel X dan Y sekarang kayak gitu ya. Masing-masingnya ini ya, bagian real dan imajiner. Nah, lalu kuncinya adalah ya, kunci yang kita lakukan di sini adalah memanfaatkan kekontinuan dari F aksennya kayak gitu. Jadi kalau F aksennya kontinu, istilahnya kan kalau F aksen ada itu kan artinya turunan parsialnya ada, kalau kontinu dan kontinu berarti kan kayak gitu ya. Jadi UX, UY, VX, VY-nya ada dan kontinu. Nah, otomatis kita bisa memanfaatkan teorema Green ya yang teman-teman miliki. Jadi kalau saya punya integral C P dx ditambah Q dy ya. Kemudian jadi gambarannya C-nya ini. Kemudian D itu daerah yang berada di dalamnya ya. Ini orientasi positif ya, lawan arah jam-jam. Maka integral ini itu kan pada dasarnya akan sama dengan double integral pada D kayak gitu ya, dari Qx min Py dA ya, atau dx dy ya, apa terserah ini mau pakai tipe apa untuk ngitung double integralnya kayak gitu ya. Jadi kita punya teorema Green di sini kan kayak gitu ya. Nah ini teman-teman tinggal terapkan ke masing-masing ini. Jadi yang di sini kan P kita itu U, Q-nya min V ya. Benar ya, jadi kita manfaatkan teorema Green jadinya Qx double integral ya. Qx berarti ini min Vx ya, min Vx. Kemudian dikurangi Py, dikurangi Uy kayak gitu ya. Oke, kita punya ini. Kemudian dengan cara yang sama yang komponen imajinernya juga. Ya ini P-nya ini Q-nya berarti Ux dikurangi Vy ya. Ux kurang Vy gini ya. Nanti double integral ya. Jadi R itu adalah daerah yang memuat ininya ya, ini yang berada di dalam dan pada C kita itu R ya. Kalau yang di sini saya pakainya R ya. Kalau di teorema Green-nya saya pakai D kayak gitu ya, sama aja ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, jadi integral ini saya bisa tulis dalam double integral seperti ini. Nah, karena F-nya analitik kan kita punya persamaan Cauchy-Riemann berlaku ya. Jadi kalau F-nya itu U plus IV, berarti saya punya UX-nya sama dengan PY kan ya. PCR ya. Persamaan Cauchy-Riemann. UX sama dengan VY, UY sama dengan min VX kan gitu ya. Nah, akibatnya apa? Karena saya punya analitik fungsinya berdasarkan persamaan Cauchy-Riemann, UX sama dengan VY berarti ini 0. UY sama dengan min VX berarti ini 0 kayak gitu ya. Berarti ini yang di ruas kanan ya, yang kita integralkan itu 0 sama 0 kayak gitu ya. Ya integralnya otomatis 0 nilainya kayak gitu ya. Oh, berarti kita peroleh integral FZ dz pada C ya nilainya 0 kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi kita punya teorema Cauchy seperti itu. Oke ya. Nah, sebenarnya ini dari yang hasil Cauchy ya, kemudian Gaursat itu memperumum karena pada dasarnya kalau fungsinya analitik, turunannya kan otomatis analitik ya. Turunannya analitik, maka F aksennya ya kontinu. Jadi sebenarnya F aksen kontinu itu bisa dihilangkan seperti itu ya. Jadi makanya Gaursat, tapi mungkin jalan yang buktinya Gaursat bukan yang tadi saya sampaikan ya, jadi dia beda kayak itu. Jadi kita bisa merestriksi lah, mereduksi lah yang jelas syarat yang diperlukan sehingga kita cukup F-nya analitik di dalam dan
pada suatu kontur tertutup sederhana C, maka integralnya selalu 0 ya. Jadi kalau C-nya tertutup sederhana ya. Oke, jadi ini teorema Cauchy-Gorsat. Oke. Jadi kita tidak perlu kondisi f(n) kontinunya di Cauchy-Gorsat. Nah, ini punya efek yang sangat pengaruh yang sangat besar sekali ya. Ini akan membantu kita memberikan hubungan antara fungsi analitik dengan eksistensi antiderivatif seperti itu ya. Selain menghitung integralnya, kalau integralnya kita bisa dapat nilainya 0 kayak gitu ya. Jadi kalau yang mau kontur sederhana ya. Nah, ini kalau ya sekarang ya, kalau ya, jadi hubungannya seperti apa ya analitik dengan yang antiderivatifnya. Nah, domain D yang kita miliki tadi, saya coba perkhusus kayak gitu. Perkhususnya gimana? Perkhususnya adalah dia itu terhubung sederhana. Kalau tadi kan cuma terbuka dan terhubung ya. Di sini harus ada sederhananya. Gitu. Oke, sederhana itu maksudnya apa? Sederhananya itu maksudnya adalah di sini bukan simple ya apa kurvanya sederhana yang kan kalau kurva sederhana sudah definisinya yang sebelumnya ya. Ini domainnya ya, domain terhubung sederhana. Terhubung sederhana itu maksudnya adalah setiap kontur tertutup sederhana yang kita miliki di dalam D itu semua yang di dalamnya, di dalam kontur tersebut juga termuat di D kayak gitu. Oke. Sebagai contoh, kalau C-nya sudah kontur tertutup sederhana sendiri, maka semua yang di dalamnya C digabungkan dengan apa atau ini ya interiornya C digabungkan dengan si kurva C-nya itu sendiri itu akan menjadi domain tertutup, domain terhubung sederhana kayak gitu ya. Di kelihatannya domainnya di sini saya nggak restriksi terbuka ya. Jadi di sini domain ya termasuk yang closure-nya lah ya biar gampang kayak gitu ya. Oke, jadi ini region harusnya saya nyebutnya ya, bukan domain ya. Oke. Nah, sederhananya ya yang terhubung sederhana itu kira-kira yang mana kalau berdasarkan definisi yang tadi ya. Jadi setiap teman-teman ambil kontur yang tertutup sederhana yang di dalamnya atau interiornya ya itu juga termuat di domain kita kayak gitu ya. Oke, jadi kalau saya punya misalkan lingkaran di sini sama yang donat di sini, yang terhubung sederhana itu kira-kira yang mana? Apakah keduanya atau hanya salah satu? Atau tidak keduanya jangan. Jadi terhubung sederhana itu setiap kontur tertutup sederhana C di dalam D itu hanya memuat titik-titik di dalam D saja kayak gitu. Jadi tidak ada yang di luarnya D. Keduanya? Salah satunya? Kira-kira gimana? Yang kiri. Yang kiri saja ya. Jadi kalau yang kiri teman-teman mau ambil kayak gimana pun kontur tertutup sederhana, yang di dalamnya itu kan masih ada di warna hijau saya kan kayak gitu ya. Masih ada di domain saya. Oke. Nah, kalau yang di sisi kanan, kalau yang seperti ini, oh masih di dalam Pak. Oke, masih aman. Nah, cuman kalau saya ambil konturnya yang kayak gini, C-nya. Nah, ini kalau saya arsirkan, nggak semua arsirannya itu berada di donat saya kan kayak gitu ya. Ini ada yang putihnya kayak gitu ya. Nah, jadi ini contoh yang tidak sederhana dia domainnya. Jadi ini yang sederhana, ini yang tidak kayak gitu. Oke. Nah, sekarang nanti kita akan merestriksi masalah kita hanya pada yang terhubung sederhana. Akibatnya seperti apa kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau saya restriksi sekarang domain saya menjadi yang terhubung sederhana ya dan dia analitik kayak gitu. Dan terhubung sederhana, maka kita punya ya integral ini mau sembarang kontur tertutup seperti apapun, nilai integralnya selalu 0. Oke, karena kan teman-teman mau ambil kayak gimana pun ya terhubung sederhana, itu kan semua daerahnya masih dia di dalamnya D ya. Berarti kita bisa pakai yang tadi gitu kan, si Cauchy-Gorsatnya ya. Integralnya otomatis 0 kayak gitu ya. Oke. Jadi
di persyarat tadi. Jadi kalau tidak terhubung sederhana seperti ini ya, misalkan ya, ini tidak terhubung sederhana, konturnya yang seperti ini. Nah ini kan yang di dalamnya nggak berada di domain kita kayak gitu ya. Kalau di sini kan syaratnya tadi yang di Cauchy-Gorsat, analitik di dalam dan pada. Jadi ini ya, di dalam dan pada. Ya, jadi tidak hanya pada saja tapi di dalamnya juga kayak gitu ya. Jadi perlu di dalam dan pada ya. Kalau yang kayak gini domainnya ininya kebuka gitu ya. Jadi kan nggak analitik di sini, nggak terdefinisi fungsi kita ya. Jadi kita nggak bisa memakai si teorema Cauchy-Gorsat. Jadi makanya supaya Cauchy-Gorsat bisa dipakai, domainnya kita restriksi jadi tertutup sederhana. Nah akibatnya karena tertutup sederhana, terhubung sederhana, kita bisa aplikasikan Cauchy-Gorsat, nilai integralnya selalu 0. Siapapun kurva tertutup di dalam D kita. Oke. Nah, sebagai akibatnya apa? Nah, karena integralnya selalu 0 untuk sembarang kontur tertutup C di dalam D, berarti kan berdasarkan teorema 1 kita, ya, kalau F-nya kontinu kan F-nya analitik otomatis kontinu ya. Ini ini berlaku kan, ini kan berlaku berarti kan ya. Ini nomor 3 ini berlaku, berarti akibatnya kan F punya antiderivatif kayak gitu ya. Oke, jadi kalau daerahnya terhubung sederhana, maka dia punya antiderivatif. Oke. Nah, ini kembali flashback lagi ke yang contoh tadi gitu ya. Nah, kalau Z0-nya di luar, berarti kan ini terhubung sederhana kan ya. Oke. Punya antiderivatif ya. Nah, ini kedua-duanya punya ya, mau kasus min 1, kasus N tidak sama dengan min 1 punya. Kalau Z0-nya di luar. Tapi kalau Z0-nya di dalam, ya kasusnya ini, kalau min 1 kan seperti ini, kan nggak analitik dia ya. Analitik di Z0 ya. Ya, jadi kan kita nggak akan bisa membuat daerahnya jadi apa namanya, kalau yang hitung ini ya kita nggak bisa menerapkan Cauchy-Gorsat ya kayak gitu ya. Kalau untuk kurva yang ini, kalau Z0-nya di dalam, Cauchy-Gorsatnya nggak bisa dipakai kayak gitu ya. Makanya nggak langsung 0 hasilnya ya. Dan kita bisa lihat ya, ambil contoh di sini hasilnya 2pi kan, 2pi ya, bukan 0 kayak gitu ya. Oke. Nah jadi yang di bawah itu kita bisa lakukan karena dia jadi daerah yang terhubung sederhana kayak gitu ya. Oke. Kita aplikasikan Cauchy-Gorsat juga boleh ya. Itu antiderivatifnya ada ya. Saya bisa spesifikkan ya, saya sebutkan ini. Ini itu tunggal. Tapi kalau Z0-nya di dalam, nah ini nilainya nggak tunggal, nggak bisa kita nggak. Kembali lagi ya, saya gambarkan tadi itu. Kalau yang fungsi log gitu atau yang jamak itu biasanya bentuknya kalau kita representasikan dalam 3 dimensi itu spiral ya bentuknya, pergerakannya kayak gitu ya. Oke. Nah jadi kita tidak bisa yang jelas menerapkan Cauchy-Gorsat untuk kasus yang Z0 di dalam gitu ya. Oke. Nah, jadi itu salah satu akibat dari Cauchy-Gorsat ya. Jadi kalau analitik pada domain yang terhubung sederhana pasti punya antiderivatif. Otomatis saya bisa ngitung integralnya pakai antiderivatif tadi kayak gitu. Jadi cukup memanfaatkan keanalitikan fungsi. Teman-teman, oh fungsinya analitik, berarti harusnya saya bisa cari antiderivatifnya. Tinggal teman-teman cari antiderivatifnya, hitung integralnya, kita bisa peroleh kayak gitu ya. Jadi analitik di sana bisa dikaitkan dengan antiderivatif untuk membantu kita menghitung integral kayak gitu ya. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi adalah kalau yang tadi itu gimana Pak kasusnya Z0-nya di dalam kurvanya kayak gitu ya. Oke. Nah, itu nanti kita akan coba lihat ya, tapi mungkin sebelumnya kita ke sini dulu. Ini contoh ini mungkin langsung aja ya karena apa namanya? Pemanfaatan Cauchy-Gorsat ya. Jadi teman-teman misalkan punya C-nya kontur tertutup di dalam cakram terbuka ya, cakram terbukanya ini. Ya, harusnya putus-putus ya, apa-apa biar gampang. Ini jari-jarinya 1 gitu ya. Ini 0 ya. Oke. Ini cakram kita ya, cakram terbuka ini harusnya putus-putus ya. Jadi C-nya misalkan ini ya. Ini C-nya. Ya, ini cakram kita ya, cakram misalkan D-nya ya. Ya. Oke. Nah, kita diminta menentukan integral ini ya, misalkan ya, teman-teman diminta menentukan integral ini. Nah, ini kalau teman-teman pakai mencoba yang nyari antiderivatifnya mungkin nggak mudah kan kayak gitu ya. Benar ya. Ini Z E pangkat Z per Z kuadrat plus 5 ya, coba saja cari antiderivatifnya, mungkin nggak mudah. Nah, tapi yang kita perlukan kan kita nggak harus cari yang antiderivatifnya ya. Karena ini kebetulan kontur tertutup, kita hanya perlu jamin antiderivatifnya ada. Gitu ya. Nah, cara menjamin adanya gimana? Nah, pertama saya punya cakramnya ini tertutup sederhana ya.
terhubung sederhana ya, ini kan lingkaran saja kayak gitu. Oke. Kemudian fungsi kita teman-teman bisa lihat, ini kan analitik. Di sini di cakram ini. Lihat ya bawahnya ini kan Z kuadrat plus 5. Pembuat nolnya kan plus minus akar 5i kan kayak gitu ya. Ini pembuat nolnya kan, ini analitik kecuali di plus minus akar 5i kan gitu ya. Jadi akarnya pembuat nol penyebut lah. Ya karena yang atas kan analitik, bawah analitik berarti pembagiannya analitik kecuali di pembuat nol penyebut. Berarti di analitik kecuali di sini ya, ingat ya Varkom 1. Nah, jadi fungsi saya analitik kecuali di sini. Nah, sedangkan titik ini kan di luarnya cakram ya. Titik ini kan posisinya di sini ya. Kalau digambarkan di garis di dimensi 2 itu kan berarti yang di sini dia akar 5i, yang min akar 5i di sini. Jadi yang tidak analitiknya di luar cakram saya, berarti yang di dalam cakram kan analitik kayak gitu. Nah, karena di dalam cakram analitik, kemudian cakramnya sendiri itu terhubung sederhana, pakai Cauchy-Gorsat kan kita bisa, atau akibat yang tadi ya, kita bisa simpulkan antiderivatifnya ada. Nah, karena antiderivatifnya ada, integral pada sembarang kontur tertutup otomatis nilainya 0 kayak gitu ya. Oke. Jadi ini kita punya pemanfaatan dari akibat teorema Cauchy-Gorsat kayak gitu ya. Jadi khusus yang kontur tertutup misalkan ya teman-teman bisa menunjukkan dia itu analitik ya sudah. Kemudian domainnya itu ya, domain kita itu terhubung sederhana, ya sudah aman kita ya. Jadi integralnya pasti 0 kayak gitu ya. Oke, integral yang pada kurva tertutup ya, kembali lagi. Oke, nah jadi itu sedikit pemanfaatannya ya. Jadi dari teorema Cauchy-Gorsat, jadi tanpa harus kita nyari tahu antiderivatifnya siapa. Jadi pakai keanalitikan untuk menjamin eksistensi antiderivatif ya, karena kembali lagi ya, integral itu ada, cuman dalam beberapa kasus kita ngitung integralnya kan belum tentu bisa kita tuliskan secara eksplisit ya, kayak gitu. Contoh pangkat x kuadrat itu integralnya kan ada ya, saya tahu maksudnya bendanya ada, cuman saya diminta untuk nuliskan eksplisit itu nggak bisa kayak gitu ya. Oke. Nah, masalah kita di sana ya. Jadi terkadang kita nggak perlu harus tahu eksplisitnya seperti apa ya, kita pakai cukup tahu eksistensi saja ya, kita bisa terapkan sifat-sifat yang kita miliki. Nah, salah satunya yang di sini ya. Oke. Nah, sebentar. Sharingnya berhenti. Oke. Nah, sekarang kita balik ke pertanyaan yang tadi ya. Pak, kalau seandainya ada yang tidak analitik gimana Pak caranya gitu, hitungnya? Jadi misalkan ya, teman-teman punya ini daerahnya kurva teman-teman, terus ada di beberapa titik itu nggak analitik dia. Kayak yang tadi ya, di Z0 kan nggak analitik gitu ya. Misalkan ini di Z0, Z1, Z2, Z3 kayak gitu ya. Ada 3 titik contoh misalnya ya. Tidak analitik kayak gitu. Nah, terus ini arahnya positif ya. Terus gimana cara kita ya untuk menghitung integralnya ya. Nah, teman-teman di sini bisa memanfaatkan teorema Cauchy-Gorsat ya. Nah, caranya adalah kita coba ya. Jadi teorema 5 di sini itu bunyinya kalau C kontur tertutup sederhana arah positif, kemudian saya punya beberapa kontur-kontur yang lainnya yang di dalamnya C kayak gitu ya. Dan masing-masingnya saling asing ya. Jadi contohnya ini sebenarnya kayak gini ya. Ini saya buat kayak ini lingkaran, saya buat lingkaran kayak gitu ya. Ini arah positif ya, arah positif kayak gitu. C1, C2, C3 kayak gitu ya. Oke. Nah, nilai integral ya. Jadi integral ini C besar kita. Jadi nilai integralnya, integral F pada C itu akan sama dengan jumlahan dari integral di C1, C2, C3 kayak gitu. Jadi yang penting F saya itu analitik di dalam dan pada C, kecuali di dalam-dalamnya C1, C2, C3 dan seterusnya. Jadi di sini boleh nggak analitik ya. Jadi contoh yang ini misalkan tadi itu Z0, di sini kan nggak analitik ya.
di sini nggak analitik, di sini nggak analitik, di sini nggak apa-apa ya. Jadi kemudian saya coba buat lingkaran-lingkaran menutupi yang tidak analitiknya, saya buat lingkaran-lingkaran kayak gitu. Nah kemudian saya bisa jamin ya yang di sini, sisanya di sini ya, di bagian yang mungkin saya warnai ini ya, yang di sini ya. Nah ini kan ya analitik semua di sana kayak gitu ya. Oke. Nah maka nilai integral C f z dz itu sama saja sebenarnya teman-teman ngitung integral di masing-masing lingkaran yang kecilnya, nanti dijumlahkan kayak gitu ya, atau kurva yang kecilnya ya, ini nggak harus lingkaran bentuknya, sembarang kurva lah ya, yang kecilnya nanti dijumlahkan kayak gitu ya. Oke, jadi itu yang bunyi teorema 5-nya kayak gitu ya. Nah pertanyaannya kenapa kita bisa melakukan hal itu gitu ya, ini saya coba hapus biar nggak ganggu. Nah sebenarnya idenya adalah saya coba membuat ya dari daerah bentuk yang seperti ini, yang tadi yang saya arsir biru itu ya, itu kan dia apa namanya, daerahnya tidak terhubung sederhana ya, warna biru saya ya, yang kayak donat tadi gitu ya, kan tidak terhubung sederhana. Tapi saya bisa memecahnya menjadi dua bagian yang masing-masingnya terhubung sederhana. Nah, caranya gimana? Caranya saya konekkan mereka kayak gini, saya pecah, saya bagi. Contoh saya baginya kayak gitu. Jadi daerah yang tadi saya arsir biru, saya potong jadi dua bagian. Oke. Jadi kemudian saya beri tanah kayak gini. Jadi ini masing-masingnya saya potongnya kayak gini. Jadi ini yang potongan atas ini jadi dua bagian ya, bagian A, bagian B gitu ya. Nah yang bagian A itu panah kurvanya ini ya. Jadi saya coba buat panah kurvanya seperti ini. Pergerakannya ini ke sini. Ini yang masih di biru ya, cuman arahnya saya tuh arah merah kayak gitu. Kemudian apa namanya? Saya buat yang ini ke sini kebalik ya. Jadi ini mungkin saya warnai ya. Jadi bergerakannya itu kayak gini. Ini ke sini. Kemudian ini lawan arahnya C1. Kemudian ke sini. Kemudian ke sini lawan arahnya C2. Lawan arahnya C3. Ke sini. Sini ya. Ini arahnya kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi otomatis yang warna kurva yang warna hijau saya ini kan tertutup sederhana, di dalamnya juga apa, daerah yang di dalam ini atau daerah A saya ini merupakan daerah atau domain yang terhubung sederhana jadinya ya. Teman-teman ambil sembarang lingkaran kan dia analitik di sana kan kayak gitu ya. Oke, aman kita. Jadi kita teman-teman bisa menerapkan Cauchy-Gorsat di sana ya, pada yang A kita ya, yang atau yang si warna hijau ini teman-teman bisa terapkan Cauchy-Gorsat di sana, integralnya 0 ya. Kemudian yang teman-teman lakukan yang sama untuk yang versi yang di bawah. Ini kan pergerakannya gini ya, kurvanya kan gini ya. Yang merah kita ikuti. Jadi bergerak ke sini, naik, turun, sama ke sini naik sekarang ini. Ini lawan arah lagi. Di sini lawan arah lagi. Ini ke sini, ini lawan arah dari si C1. Sini balik. Nah, ini pergerakannya kayak gini ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman punya seperti ini bergeraknya. Ya, masing-masingnya. Nah, ini masing-masingnya ini akan jadi kurva yang kurva atas maupun kurva bawah itu masing-masing tertutup sederhana ya. Dan daerah di dalamnya juga nanti jadi terhubung sederhana kayak gitu ya. Dan fungsinya analitik ya, baik di A, di B kan analitik ya. Kan yang nggak analitiknya yang di dalamnya Z apa C1, C2, C3 kayak gitu ya. Oke. Nah, karena kita punya Cauchy-Gorsat ya, jadi memenuhi sifat Cauchy-Gorsat untuk yang di A dan B ya, otomatis saya punya misalkan ini ya saya pecah ya, namanya yang warna biru ini CA1 gitu ya. Ini CA2. Ya, sebentar. Tiba-tiba keluar lagi. Oke. Sedikit saja ya. Oke, nah jadi kita punya ini CA2, kemudian ini CA3, ini misalkan R1, ini R2, ini yang menghubungkan ini ya R3,
RA3 lah, RA1, RA2, RA3, ini RA4 gitu ya. Yang ini CA lah gitu ya, yang di atasnya dia. Ini CA. Nah, jadinya kurva yang di atas itu adalah, kalau kita teman-teman hubungkan ya, ini CA gabung RA1 gabung CA1 gabung RA2 gabung CA2 gabung RA3 gabung CA3 ya, gabung RA4. Nah, kurvanya ini ya, yang di atas, yang hijau di atas itu kurvanya ini, yang hijau di bawah kurvanya ini yang pertama ya, kurva 1, kurva 2, yang di bawah itu berarti ini CB misalkan ya. Berarti CB digabung R, ya ini RB4 ya apa, ini saya tulis ya, jadi sama ini RB1, ini CB1, ini RB2 yang arahnya ya, sesuai arahnya itu ya. Ini CB2, ini RB3, ini CB3, ini RB. Gitu ya. Jadi tinggal lakukan yang sama ya. Ini dari CB berarti ke RB4 gabung CB3 gabung apa itu? RB3 kemudian gabung CB2 gabung RB 2 ya, gabung CB1 gabung RB1 gitu ya. Oke, jadi yang atas itu ini, yang bawah itu ini. Nah, karena ini tertutup sederhana, maka integral ini pada ini 0, integral pada yang nomor 2 juga 0, kayak gitu ya. Oke, jadi otomatis teman-teman punya nantinya ya, bisa teman-teman tulis dari Cauchy Gorsat ya. Dari yang nomor 1 saya tulis mungkin di bawah ya, atau di sebelah sini lah ya. Yang dari 1 ini integral C2 tambah integral RA1 tambah dan seterusnya ya, ini teman-teman bisa lihat atau di sini ya. Sama integral CA1 dan seterusnya tambah integral RA4 sama dengan 0. Ini integral, ini CA ya. Integral CB tambah, saya balik posisinya ini, integral RB1 tambah integral CB1 tambah dan seterusnya tambah integral RB4 sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian teman-teman tinggal jumlahkan saja keduanya ya. Ini tambah ini ya. Ini ya. Ini akan berubah menjadi integral C kita. Kemudian yang ini akan 0 jadinya karena kurvanya sama, cuman arahnya berbeda ya. RA1 sama RB1 kan cuman beda arah. Kurvanya sama, cuman arahnya saja beda. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Berarti kalau saya jumlahkan kan integralnya 0 kayak gitu ya. Nah, ini CA1, CB1 itu kan pada dasarnya ini muter gini ya. Berarti kebalikan segini ya, lawan searah jarum jam. Berarti dia kebalikannya C1. Jadi yang ini sama dengan integral dari min C1 kita. Nah, dan seterusnya ya. Jadi yang ini 0 kayak gitu, dijumlahkan 0. Berarti dari sini teman-teman akan peroleh integral C ditambah integral min C1 ditambah integral min C2 ditambah integral min C3 0. Oh, berarti integral C-nya adalah integral C1 tambah integral C2 ditambah integral C3 kayak gitu. Nah, itu secara gambaran buktinya kayak gitu ya, kenapa kita punya teorema 5. Termasuk ini akan menjawab yang tadi ya, jadi permasalahan kita yang tadi yang ketika Z0-nya Z0-nya itu di dalam kurva C, hitung integralnya gimana caranya, Pak? Nah, berarti teman-teman harus buat lingkaran dulu ya. Lingkaran kecil lah ya, terserah mau jari-jarinya R, tadi kan sudah saya contohkan ya, yang R, misalkan jari-jarinya. Nah, nanti integral pada C itu ya akan sama dengan integral yang di lingkaran tersebut. Nah, sehingga teman-teman tadi kan sudah ngitung integralnya adalah yang pada lingkaran ya, nilainya 2pi. Berarti integral yang di sembarang kontur C yang memuat Z0 di dalamnya, itu ya juga nilainya 2pi. Kayak gitu ya. Oke, jadi itu
memanfaatkan teorema 5 kita di sini ya. Oke. Nah, ini berhubung waktunya sudah habis untuk contoh latihannya ya. Jadi kita akan lanjutkan di pertemuan minggu depan ya. Jadi kita akan coba lihat penerapannya, yang contoh menerapkan teorema ini bagaimana ya. Ya, ini salah satu yang saya sarankan teman-teman untuk pahami dengan baik, karena pada dasarnya akan sering muncul ya, termasuk di ujian juga nantinya kayak gitu ya. Jadi mungkin ada yang beberapa titik tidak analitik di dalam kurva kita. Jadi teman-teman harus buat semacam lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, nanti hitung integral di masing-masing lingkaran kecilnya kayak gitu ya. Oke, nanti contoh dan termasuk latihannya nanti kita akan lakukan di pertemuan hari Rabu depan kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri, silakan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Oke, aman ya. Nah, jadi kalau oke. Oke, untuk presensi sekali lagi teman-teman tidak perlu khawatir ya, nanti akan saya update secara manual ya, menggunakan data yang ada di Zoom-nya ya. Jadi nanti kalau reportnya sudah saya peroleh, ya saya akan update di semester menggunakan report tersebut, termasuk video rekaman untuk perkuliahan hari ini juga akan saya unggah di Elok ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Oke ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan kembali minggu depan ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.